Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Oke, sudah siap ya. Sudah Ibu. Yang presentasi ada 5 orang. Saya bacakan dulu ya, absen presentasi. Haudi Asauki, Hadir Ibu. on cam ya. Kemudian Elia Panjaitan, Hadir Ibu. Elia. Asiatun Nisa Nasfah, Hadir Ibu. Fakih Sultan Ahmad, Fakih, belum. Nah, itu temannya belum, kenapa itu? Vincentius Tirta, Hadir Ibu. Fakih gimana? Apakah dia ikut menjadi anggota kelompok atau gimana? Ikut Ibu tapi eh, kayaknya belum masuk sebentar ya Bu. Saya chat dulu. Peserta yang lain gimana? Berapa orang yang belum hadir? Nafasya, halo. Di grup ini banyak ya anggota kelompoknya nih. Kalau di grup tuh 49 ya, Iya Ibu, harusnya ada 49. 49. Tapi udah berapa kali pertemuan kayaknya nggak pernah full segitu. Gimana mulai aja deh, temannya udah tinggal aja. Silakan dibuka. Baik Ibu, izin share screen ya Bu. Ya, Baik Ibu, izin mulai ya Ibu. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang kepada Ibu Dr. Rida Prihatni SEMSI dan juga seluruh teman-teman yang ada dalam kelas Logika dan Penalaran Ilmiah pada siang hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Elia Panjaitan selaku moderator pada kelompok 2 dan juga eh, boleh di next sebentar.
Dan juga teman-teman rekan saya yaitu ada Audi Asy Syauqi, lalu ada Asia Tunisa Nasifa, lalu ada Fakih Sultan Ahmad, dan yang terakhir ada Vincentius Tirtawe. Pada kesempatan siang hari ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama tuh ada persamaan dan perbedaan dalam satu teks dan antar teks, lalu ada persamaan dan perbedaan informasi dalam satu teks, lalu ada mengidentifikasi konsistensi dan kontradiksi, lalu ada inkonsistensi, dan yang terakhir ada memaknai informasi yang konsistensi dan kontradiksi. Mulai di next. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih kepada Elia atas kesempatannya. Kita memasuki topik yang pertama, yaitu ada persamaan dalam satu teks dan antar teks. Nah, dalam kegiatan membaca dan menganalisis informasi itu, sering sekali ditemukan adanya persamaan informasi, baik yang terdapat di dalam satu teks maupun antara teks yang berbeda. Nah, persamaan ini tuh menunjukkan bahwa beberapa bagian teks atau beberapa sumber itu memiliki kesamaan gagasan, fakta, atau pesan yang ingin disampaikan. Nah, yang pertama itu ada persamaan dalam satu teks, merupakan kesamaan gagasan atau informasi yang muncul pada beberapa bagian dalam teks yang sama. Meskipun disampaikan dengan kalimat yang berbeda, bagian-bagian ini tuh tetap memiliki inti informasi yang sama dan saling mendukung satu sama lain. Nah, biasanya itu persamaan ini tuh biasanya tuh memiliki persamaan yang muncul karena penulis itu ingin menegaskan atau memperkuat ide utama yang sedang dibahas. Nah, dengan adanya pengulangan gagasan atau penjelasan yang serupa, pembaca itu dapat lebih mudah memahami pesan yang ingin disampaikan penulis. Nah, contohnya itu dalam sebuah teks tentang pentingnya menjaga lingkungan. Beberapa paragraf itu dapat sama-sama menjelaskan bahwa menjaga lingkungan itu bermanfaat bagi kesehatan manusia, walaupun penjelasannya itu berbeda, tapi inti informasinya itu tetap sama, yaitu lingkungan yang bersih berdampak positif bagi kehidupan manusia. Nah, yang kedua itu ada persamaan antar teks, merupakan kesamaan gagasan atau informasi yang terdapat pada dua atau lebih teks yang berbeda. Nah, teks-teks tersebut itu dapat berasal dari sumber-sumber yang berbeda juga, tetapi membahas topik atau tema yang sama sehingga terdapat kesamaan dalam informasi yang disampaikan. Nah, persamaan ini itu dapat terlihat pada fakta pendapat, kemudian tujuan penulis, atau bahkan pesan yang ingin disampaikan. Nah, meskipun gaya bahasa dan cara penyampaiannya itu berbeda, informasi yang diberikan itu tetap sama. Sekian, mungkin saya kembalikan kepada Elia. Oke, boleh. Untuk selanjutnya, Oke, terima kasih Eli atas kesempatannya. Selanjutnya itu ada perbedaan dalam satu teks dan antar teks. Nah, kalau tadi persamaan ini perbedaannya, yang pertama itu ada perbedaan dalam satu teks. Perbedaan dalam satu teks merujuk pada kontras atau varian antara bagian-bagian yang berbeda dalam satu teks. Ini bisa berupa perbedaan dalam penggunaan kata-kata, struktur kalimat, atau penyajian gagasan yang bertentangan atau kontras dalam teks tersebut. Kemudian yang kedua ada perbedaan antar teks. Perbedaan antar teks merujuk pada ketidakseragaman atau perbedaan antara teks yang berbeda. Dalam konteks penelitian literatur atau analisis komparatif, perbedaan antar teks dapat menunjukkan variasi, perbedaan pendapat, atau perbedaan interpretasi dalam suatu bidang pengetahuan. Jadi, bedanya dalam satu teks dan antar teks, kalau dalam satu teks itu membandingkan paragraf 1 dan paragraf 5 dari artikel yang sama, kemudian kalau antar teks itu membandingkan artikel A dengan artikel B. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada persamaan dan perbedaan informasi dalam suatu teks. Nah, di sini ada dua contoh artikel ilmiah. Kedua artikel ilmiah ini adalah artikel ilmiah yang dituliskan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, hanya berbeda tahunnya saja.
kedua artikel tersebut meneliti hal yang sama, yaitu mengelaborasi pengaruh dukungan sosial, religiusitas, dan kesetaraan psikologis. Namun, kedua penelitian tersebut menemukan dua hal yang berbeda. Nah, pada artikel pertama menemukan bahwa dukungan sosial dan religiusitas berpengaruh terhadap kesejahteraan psikologis. Namun, dukungan sosial secara terpisah tidak berkontribusi signifikan terhadap kesejahteraan psikologis. Kemudian, sedangkan artikel yang kedua ini menemukan adanya pengaruh antara dukungan sosial dan religiusitas terhadap kesejahteraan psikologis, namun dukungan sosial secara terpisah berkontribusi signifikan terhadap kesejahteraan psikologis. Sementara religiusitasnya itu tidak berkontribusi signifikan terhadap kesejahteraan psikologis. Jadi, kita bahkan bisa menemukan dua informasi yang bertolak belakang atas satu topik penelitian yang sama. Nah, situasi ini tentu bisa menimbulkan disonansi kognitif jika pembaca tidak kritis saat membaca informasi yang dilakukan. Oke, selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, baik. Terima kasih, Syauki. Selanjutnya ada mengidentifikasi konsistensi dan kontradiksi karena rekan kami belum dapat hadir, jadi saya akan menjelaskan. Yang pertama, konsistensi. Konsistensi itu merupakan salah satu prinsip dasar dalam logika yang berkaitan dengan kesesuaian antara berbagai pernyataan dalam suatu sistem pemikiran. Istilah konsistensi ini berasal dari bahasa Latin yaitu konsister, yang berarti berdiri bersama atau mempertahankan posisi yang sama. Sedangkan kalau kontradiksi itu merupakan kondisi ketika dua atau lebih pernyataan dalam satu teks saling bertentangan sehingga tidak mungkin keduanya benar pada waktu dan kondisi yang sama. Istilah kontradiksi berasal dari bahasa Latin contradiction, yang berarti pernyataan yang saling menentang. Boleh di next? Lalu ada peran konsistensi dan kontradiksi dalam penalaran ilmiah. Konsistensi dan kontradiksi memiliki peran penting dalam menilai kekuatan suatu argumen. Penalaran ilmiah menuntut adanya hubungan logis antara berbagai pernyataan yang digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena. Setiap klaim yang disampaikan harus didukung oleh alasan atau bukti yang relevan sehingga kesimpulan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Konsistensi ini membantu menjaga keteraturan dalam penyusunan argumen. Dengan adanya konsistensi, pembaca dapat mengikuti alur pemikiran penulis secara lebih jelas. Hal ini penting karena teks ilmiah pada dasarnya bertujuan untuk menyampaikan pengetahuan secara sistematis dan rasional. Sebaliknya, kontradiksi dapat menjadi indikator bahwa suatu argumen memiliki kelemahan. Apabila dalam suatu teks ditemukan pernyataan yang saling bertentangan, maka pembaca perlu melakukan analisis lebih lanjut untuk memahami penyebab terjadinya kontradiksi tersebut. Boleh di next? Mungkin boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Elia. Kemudian di sini ada bagian cara mengidentifikasi konsisten dan kontradiksi dalam teks. Di sini ada langkah-langkah, ada 5 langkah utama, yaitu mengidentifikasi gagasan tentang teks, kemudian ada menganalisis hubungan antar pernyataan, kemudian ada memeriksa konsistensi, membandingkan premis dan kesimpulan, serta mengevaluasi data atau bukti yang digunakan. Di sini ada konsistensi terlebih dahulu, yaitu peningkatan aktivitas industri berkontribusi terhadap meningkatnya tingkat pencemaran udara di wilayah perkotaan. Kemudian ada kontradiksi. Di sini tuh contohnya ada dua informasi yang saling berkontradiksi, di mana pembelajaran daring meningkatkan efektivitas belajar mahasiswa yang merupakan hasil penelitian dari Nasution pada tahun 2020.
Tapi penelitian lain menyatakan bahwa pembelajaran daring tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap efektivitas belajar mahasiswa, yang merupakan penelitian dari Ardiansyah pada tahun 2022. Kemudian bisa di next. Di sini ada inkonsistensi, di mana inkonsistensi adalah keadaan ketika suatu pernyataan atau informasi tidak selaras dengan pernyataan lain sehingga menimbulkan pertentangan makna. Dalam teks, inkonsistensi dapat muncul karena perbedaan fakta, data, atau pendapat. Hal ini dapat disebabkan oleh kesalahan penulis, perbedaan sumber informasi, atau sudut pandang penulis. Mengidentifikasi inkonsistensi penting dalam membaca kritis untuk menilai keakuratan informasi. Bisa di next. Mungkin boleh slide sebelumnya tentang yang tadi inkonsistensi. Di sini saya akan menjelaskan lebih lagi tentang inkonsistensi itu. Inkonsistensi itu adalah kondisi ketika suatu pernyataan atau informasi itu kan tidak selaras dengan pernyataan lainnya sehingga menimbulkan ketidaksesuaian atau pertentangan makna dalam suatu teks. Dengan kata lain, informasi yang disampaikan dalam teks tersebut itu tidak menunjukkan kesatuan yang logis. Dalam sebuah teks, inkonsistensi itu dapat muncul karena beberapa faktor, misalnya perbedaan fakta, atau perbedaan data yang digunakan, lalu bisa juga karena perbedaan pendapat antar sumber, lalu ada kesalahan dalam penulisan, atau perbedaan sudut pandang dari penulis. Jadi ketika hal ini terjadi, pembaca itu dapat menemukan bagian-bagian teks yang tampaknya tidak saling mendukung atau bahkan saling bertentangan. Dalam kajian analisis teks dan penelaran ilmiah ini, mengidentifikasi inkonsistensi itu merupakan hal yang sangat penting karena hal ini suatu tulisan yang baik itu kan seharusnya memiliki keterpaduan atau keselarasan antara gagasan yang satu dengan gagasan yang lain. Jadi jika terdapat inkonsistensi, maka keakuratan dan keandalan informasi itu dalam teks tersebut perlu dipertanyakan. Oleh karena itu, ketika membaca suatu teks, kita itu tidak hanya memahami isi informasi yang disampaikan, tetapi juga perlu menganalisis hubungan antara pernyataan yang ada di dalam teks tersebut. Dengan cara ini, kita itu bisa menilai apakah informasi tersebut itu konsisten, kontradiktif, atau justru mengandung inkonsistensi. Kemampuan untuk menemukan inkonsistensi ini juga merupakan bagian dari membaca secara kritis, karena pembaca itu dituntut untuk tidak langsung menerima informasi, melainkan terlebih dahulu mengevaluasi kebenaran dan kesesuaian informasi yang disajikan. Boleh di next, selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih kembali Elia. Ini di sini ada memaknai informasi yang konsisten dan kontradiksi. Di sini ada definisi memaknai informasi, di mana suatu proses memahami arti suatu informasi setelah dianalisis apakah informasi tersebut atau konsisten atau kontradiktif. Kemudian di sini ada informasi yang konsisten, yang dimana informasi dikatakan konsisten jika informasi tidak saling bertentangan antara satu dengan lainnya, kemudian informasi dapat dipercaya dan dapat digunakan sebagai dasar kesimpulan. Kemudian ada informasi yang kontradiktif, di mana ada pertentangan antar informasi atau pernyataan, kemudian salah satu informasi mungkin tidak benar dan diperlukan analisis lebih lanjut. Kemudian bisa di next. Di sini ada lanjutannya lagi, yaitu mengenai principle of explosion. Principle of explosion itu pada dasarnya menyatakan jika terjadi suatu kontradiksi dalam dua atau lebih informasi, itu tuh dapat menciptakan suatu pernyataan apapun dalam hal ini dapat dianggap sebagai benar. Di sini ada interpretasinya secara notasi logik, yaitu di mana P dan negasi P benar, maka Q benar. Nah, karena hal prinsip ledakan ini, kita itu harus menghindari penalaran ilmiah yang kontradiksi. Karena jika sistem mengandung kontradiksi, maka keandalan kesimpulan yang dihasilkan menjadi tidak dapat dipercaya. Namun,
kontradiksi itu sendiri juga dapat bermanfaat bagi kita. Contohnya penelitian yang dilakukan oleh Lodge pada tahun 2018, kontradiksi informasi yang berasal dari dua atau lebih sumber dapat menciptakan disequilibrium kognitif, yang dimana ini memaksa individu untuk menggunakan upaya mental yang lebih besar. Tapi kondisi ini tuh bisa dijadikan sebagai tantangan, di mana tantangan ini tuh dapat membuat pembaca atau seseorang yang menganalisis informasi tersebut menggunakan pengetahuan awal mereka untuk memecahkan kondisi tersebut. Namun penelitian lain juga menyatakan ketika informasi kontradiktif itu terlalu banyak, kita sebagai pembaca atau penganalisa itu tuh jadi malas untuk berpikir gitu contohnya. Sehingga kita tuh mengikuti informasi yang lebih mayoritas, di mana itu tuh merupakan salah satu bentuk kemalasan dalam berpikir. Walaupun walaupun kontradiksi itu buruk, di mana karena dapat menyebabkan principle of explosion atau prinsip ledakan, terdapat suatu sistem yaitu para konsisten logik, di mana suatu kontradiksi itu dapat terjadi dan juga konsisten. Mungkin bisa di next. Eh, Maaf, bisa di slide sebelumnya, sepertinya terhapus. Jadi apa itu para konsisten logik? Para konsisten logik itu tuh salah satu cabang logika non klasik yang memungkinkan suatu sistem mengandung pernyataan yang saling bertentangan tanpa menyebabkan seluruh sistem penalaran menjadi tidak valid. Dalam logika klasik, keberadaan kontradiksi ini dapat memicu principle of explosion tadi. Tapi ketika kita menggunakan para konsisten logik yang biasanya digunakan dalam sistem informasi, kemudian sistem-sistem IT, basis data, dan mungkin AI gitu, itu tuh suatu sistem dapat memiliki kontradiksi dan itu tuh bisa konsisten gitu. Nah, jadi logika para konsisten ini tuh memberikan pendekatan yang lebih fleksibel untuk dalam menangani informasi yang lebih bertentangan, yang saling bertentangan. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke Eli. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kami akan membuka ruang diskusi atau pertanyaan bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok kami. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, silahkan ya diskusi. Tidak ada yang bertanya. Gimana kok nggak ada yang bertanya sih? Sebelumnya boleh untuk di slide kontradiktif, Mhm. soalnya ada yang mau bertanya, Ibu. Iya. Siapa yang ingin bertanya silakan. Oh, siapa? Ada yang ngomong? Halo? Oke, nggak ada yang tanya ya. Coba deh, tadi terkait, kan kita ingin melihat persamaan, perbedaan
persamaan dan perbedaan dulu ya. Kita lihat persamaan dan perbedaan dalam satu tag dan antar tag gitu ya. Tadi kan ada dua artikel ya. Coba di slide artikel tadi yang dua artikel tadi. Artikel satu dan artikel 2 ya. Nah, ini artikel satu dan artikel 2 isinya sama nggak? Topik yang dibahas itu sama, Ibu. Cuman Sama. tahun itu berbeda. Topik yang Hmm. dibahasnya sama. Oh, topiknya sama ya? Iya, tahunnya berbeda dan isinya juga ada yang berbeda, Ibu. Oh, oke. Jadi kalau membandingkan antar teks berarti eh, kita melihat pada eh, dua artikel ini ya, artikel satu dan artikel satu dan artikel 2 gitu ya. Ya, Ibu, betul. Jadi kalau persamaan dan perbedaan antar tag berarti membandingkan dua atau lebih tag yang berbeda. Nah, yang dibandingkan itu eh, bisa kita lihat dari segi isi gitu ya, dari tujuannya, dari sudut pandangnya, dan juga cara penyajiannya. Kalau persamaan dan perbedaan dalam satu teks, itu berarti kita eh, membandingkan ide gitu ya, konsep atau informasi yang terdapat dalam bagian-bagian teks yang sama gitu ya. Misalnya antar paragraf gitu ya, antar kalimat atau antar bagian dalam pembahasan ya. Nah, berarti kalau kita lihat ini dua artikel ini, kita lihat persamaannya antar tagnya itu, kesamaannya dalam hal apa? Kesamaannya dalam hal apa? Hmm? Kesamaannya dalam hal apa? Halo, kok diem aja? Kesamaannya ini, Bu. Hmm? Sama-sama mengelaborasi pengaruh dukungan sosial, Hmm? religiositas, dan juga kesejahteraan psikologis. Hmm. Berarti kesamaan dalam tema ya. Iya, dalam temanya Tema sama, Ibu. dan juga gagasan utamanya gitu ya. Iya, betul, Ibu. Nah, itu kesamaannya. Kemudian perbedaan antar teks itu perbedaannya dari apanya? Kalau Hmm. perbedaannya, artikel pertama itu dukungan Hmm. sosialnya itu berkontribusi secara signifikan terhadap kesejahteraan psikologis, namun aspek religiusitasnya itu tidak berkontribusi. Cuman kalau Hmm. artikel yang kedua itu sebaliknya, yaitu religiusitas itu yang berkontribusi signifikan, namun Hmm. aspek dukungan sosialnya itu tidak, Ibu. Oh ya, oke. Berarti itu perbedaan antar teks dilihat dari hasilnya atau fokus pembahasan ya. Ya, Ibu. Ya, terus terus juga di samping dari hasil atau pembahasan dari dari datanya tentu beda ya. Kan tahunnya beda ya. Ya, Ibu, karena tahunnya beda, mungkin udah nggak relevan di tahun setelahnya. Ya, berarti ini perbedaan data yang digunakan, perbedaan fokus pembahasan atau hasil, terus ada lagi perbedaannya dari sisi penyampaiannya beda nggak? Dari sudut pandang penulisnya beda nggak? Sepertinya sama, Ibu. Soalnya penulisnya juga ditulis sama penulis utama yang sama. Oh, sama cara penyampaian dan sudut pandang penulis sama ya? Iya, Ibu. Sama. Oke, karena penulis satunya sama ya?
Iya, Ibu, penulis satu atau penulis utamanya sama. Oke, Ibu maaf, ya. ada yang mau bertanya. Oh, ya, silakan. Dipersilakan untuk bertanya. Mungkin namanya juga boleh diganti karena Zoom user. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya karena namanya belum diganti. Perkenalkan, nama saya Zafira Zafarina Bahira dari Pendidikan Kimia B dengan NIM 13036240030. Mohon maaf sebelumnya karena tidak bisa menyalakan kamera karena ketika saya menyalakan kamera, Zoom-nya langsung keluar. Izin bertanya, kelompok 2, tadi berdasarkan slide PPT yang ditampilkan ketika saya bertanya, itu kan di dalamnya terdapat informasi bahwa kontradiksi itu dapat menjadi indikator bahwa suatu argumen memiliki kelemahan. Jadi jika ada pernyataan yang saling bertentangan, pembaca itu perlu melakukan analisis lebih lanjut untuk memahami apa penyebabnya, gitu kan. Menurut kelompok 2, dalam kondisi apa sih kontradiksi dalam teks ilmiah itu dapat ditoleransi dan kapan kontradiksi tersebut harus dianggap sebagai kesalahan berpikir? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk jawabannya sebentar ya, akan kami diskusikan terlebih dahulu. Oke, sebelumnya terima kasih Zafira atas pertanyaannya. Aku izin jawab ya tadi. Tadi pertanyaannya dalam kondisi apa kontradiksi dalam teks ilmiah dapat ditoleransi? Nah, kontradiksi itu sendiri dapat ditoleransi apabila muncul sebagai bagian dari perbandingan atau diskusi hasil penelitian yang berbeda. Misal, dalam ilmu pengetahuan perbedaan hasil penelitian kan bisa terjadi ya. Nah, itu karena metode, sampel, dan kondisi penelitian yang berbeda-beda. Nantinya kondisi tersebut membuat kontradiksi justru membantu dapat memperkaya analisis dan membuka ruang diskusi ilmiah tersebut. Nah, tadi pertanyaan berikutnya itu mengenai kapan sih kontradiksi tersebut dapat dianggap sebagai kesalahan berpikir. Baik lagi, kontradiksi ini juga salah satu yang dianggap sebagai kesalahan berpikir apabila terjadi dalam satu argumen yang sama tanpa penjelasan yang logis. Seperti yang kita ketahui tadi, kontradiksi itu yang saling bertentangan. Nah, misal penulis menyatakan suatu premis, tetapi kesimpulan yang diambil justru itu malah bertentangan dengan premis tersebut. Atau terdapat dua pernyataan yang saling bertolak belakang gitu loh. Tidak saling mendukung lah, tanpa klarifikasi. Nah, kondisi tersebut dapat membuat kontradiksi, menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam penilaian ilmiah tersebut. Seperti itu, Zafira. Apakah terjawab, Zafira? Terjawab, Faki. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih, Zafira.
Baik, terima kasih kepada Zafira dan juga Fakih yang sudah menjawab. Apakah ada yang masih ingin bertanya? Oke, eh, apa beda konsisten dan inkonsisten dalam teks? Kalau konsisten yang gimana? Kalau konsisten itu keadaan ketika dua atau lebih informasi itu saling mendukung, Ibu, atau tidak bertentangan. Hmm, konsisten. Jadi kan namanya konsisten berarti apa? Dia dalam pernyataan dalam teks itu saling mendukung ya, tidak saling bertentangan. Jadi ide yang disampaikan itu eh, tetap sejalan ya dari awal hingga akhir ya. Jadi ini yang kita sebut dia punya alur pemikiran yang logis gitu ya kalau konsisten dalam teks ya. Kemudian kalau tidak konsisten berarti kalau tidak konsisten Kalau inkonsisten itu keadaan ketika informasinya itu tidak sepenuhnya selaras atau berubah-ubah, Ibu. Tetapi tidak secara langsung juga bertentangan. Beda sama kontradiktif yang langsung bertentangan. ya. Jadi kalau inkonsisten itu ketidaksesuaian atau ketidakselarasan antar pernyataan, tapi tidak selalu bertentangan ya secara langsung. Ya, inkonsisten. Misalnya, contohnya ada nggak yang bisa nyontoin dalam satu kalimat? Inkonsisten. Contoh teksnya gimana coba kalau yang inkonsisten? Ada? Uh, saya Iya, coba ya, Elia. Ya, contoh. maksudnya contoh ininya buat teksnya ya. Ya, ya. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki iklim tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim Mm-mm. hujan biasanya terjadi pada bulan Oktober hingga Maret, namun pada bagian lain, teks ini disebutkan bahwa musim hujan di Indonesia biasanya berlangsung dari bulan Mei hingga Agustus. Hmm. Jadi tidak konsistennya di apanya tadi ya? Di waktu musim hujan yang berbeda, Bu. Oh, oke. Ya. Contoh ya, misalnya ya, energi matahari merupakan sumber energi yang sangat efisien dan dapat digunakan di berbagai tempat. Ya. Namun, energi matahari sebenarnya kurang efektif untuk digunakan sebagai sumber energi utama. Inkonsisten nggak? Inkonsistennya gimana coba? Yang tadi saya bacakan. Halo? Dengar nggak? Nyimak nggak?
Ibu maaf boleh diulang putus-putus Bu suaranya. Diulang. Oke, dengar ya. Energi matahari merupakan sumber energi yang sangat efisien dan dapat digunakan di berbagai tempat. Namun, energi matahari sebenarnya kurang efektif untuk digunakan sebagai sumber energi utama. Inkonsistennya gimana? Itu Bu, tadi kan dia dibilang di kalimat yang pertama Namanya kalau dulu, misal. namanya. Oh iya Bu, maaf. Nama saya Zafira Zafarina Bahira. Untuk Zafira. inkonsistennya itu, izin ya Bu kalau salah. Mm. Itu inkonsistennya yang pertama kan di kalimat yang pertama dia bilang kalau misalkan energi matahari itu energi yang efisien dan bisa digunakan di mana-mana ya Bu tadi. Tapi di kalimat kedua dia bilang kalau misalkan energi matahari itu kurang efektif. Jadi itu Ya, inkonsistennya. ya, oke. Itu inkonsistennya dilihat dari susunan kalimat awalnya sampai akhirnya itu tidak terjadi keselarasan, ketidaksesuaian gitu ya. Oke. Kalau konsisten ya dia nggak ada kalimat tadi yang eh, apa kalimat yang menyatakan eh, nggak efektif gitu ya tadi terkait energi matahari tadi ya. Nah, kalau ini ya coba ya saya bacakan ya. Energi terbarukan penting untuk masa depan karena dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Selain itu, penggunaan energi terbarukan juga dapat menurunkan emisi karbon dan menjaga kelestarian lingkungan. Kalimat apa itu? Ya, langsung aja jawab. Konsisten atau inkonsisten? Konsisten, Ibu. Konsisten. Ya, konsisten. Nggak ada kalimat yang tidak selaras. Nah, itu ya antara konsisten dan inkonsisten. Kemudian kalau kontradiktif gimana coba? Kalau kontradiktif, halo? Konsepnya dulu apa? Kontradiktif tuh? Saya Mario Istihar, artinya bertentangan, Ibu. Hah? Bertentangan, Ibu. Bertentangan ya. Jadi ketika eh, ada dua atau lebih pernyataan dalam satu teks itu saling bertentangan secara langsung ya. Sehingga keduanya tidak mungkin benar ya pada waktu yang sama. Jadi dua pertanyaan itu saling saling meniadakan gitu ya. Nah, contoh kalimatnya ada nggak bisa buatin contoh kalimat kontradiktif? Coba. Saya coba ya Bu. Ya. Teknologi internet itu memudahkan manusia dalam berkomunikasi jarak jauh. Namun internet membuat manusia tidak dapat berkomunikasi dengan orang lain. Oke. Tangan ya. Oke. Saya contohin lagi ya. Semua mahasiswa hadir dalam rapat. Namun tidak ada mahasiswa yang hadir dalam rapat tersebut. Jelas ya? Kontra ya. Tadi ada pertanyaan kontradiktif yang bagaimana yang bisa dikategorikan sebagai kesalahan berpikir atau fallacy. Kontradiksi yang sebagai kesalahan berpikir. Mana? Yang kesalahan berpikir? Yang terjadi dalam satu argumen, Bu, tanpa penjelasan yang logis. Gimana? Jadi kontradiksi itu dianggap kesalahan berpikir
Mm-mm. terjadi apabila dalam satu argumen yang sama tanpa penjelasan yang logis. Mm-mm. Contohnya ya bisa nggak? Contohin kontradiksi sebagai kesalahan berpikir. Tadi yang saya contohin tuh contoh kontradiksi yang menjadi kesalahan berpikir. Jadi kan tadi kan pernyataan tadi kan yang tadi eh, siapa tadi? Elia juga tuh bisa tuh kesalahan kontradiksi kesalahan berpikir. Tadi kan semua mahasiswa hadir dalam rapat, namun tidak ada mahasiswa yang hadir dalam rapat. Kan ini dua pernyataan yang saling meniadakan, sehingga argumennya tidak logis, ya kan? Nah, terus tadi misalnya kalimat kita yang tadi energi terbarukan ya, misalnya energi terbarukan sangat penting untuk masa depan, sehingga harus digunakan secara luas. Namun energi terbarukan sebenarnya tidak perlu dikembangkan. Nah, kan kontra yang salah berpikir. Energi terbarukan sangat penting untuk masa depan sehingga harus digunakan secara luas, namun energi terbarukan sebenarnya tidak perlu dikembangkan. Jadi argumen ini kontradiktif karena menyatakan penting gitu ya. Menyatakan penting di awal sekaligus menyatakan tidak perlu dikembangkan. Ya. Oke. Sekarang kontradiktif yang bukan kesalahan berpikir. Gimana? Kalau yang bukan kesalahan berpikir itu biasanya menunjukkan perbedaan pendapat. Kontradiksinya itu secara retoris ya atau menunjukkan perbedaan pendapat. Contohnya kontradiksi Jawab Ibu. ya. Untuk contoh teksnya itu, misalnya yang penelitian A itu menyebutkan bahwa penggunaan media pembelajaran digital itu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Namun penelitian yang B itu menunjukkan bahwa penggunaan media digital tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap motivasi belajar siswa. Jadi pernyataan itu kan kontradiktif, tapi bukan karena kesalahan berpikir, karena berasal dari penelitian yang berbeda. Ya, Seperti itu, Mbak. ya betul. Jadi itu menunjukkan perbedaan pendapat ya. Misalnya eh Anda punya teori apa ya kalau dalam ilmu biologi ada teori apa gitu? Ada teori nggak? Teori apa misalnya? Atau fisika atau matematika? Ini kan kelas MIPA kan? Ada punya teori apa misalnya? Hah? Halo? Sebut aja teori apa misalnya? Hmm? Anda belajar udah semester berapa sih? Punya teori nggak? Apa teori yang pernah dipelajari? Kalau di matematika ada teori bilangan, Ibu. Nah, teori bilangan. Oke. Misalnya, sebagian sebagian ilmuwan mendukung teori bilangan, ya. Tetapi sebagian ilmuwan lainnya menolaknya. Nah, itu adalah kontradiksi tapi bukan kesalahan berpikir, ya, karena perbedaan pendapat. Itu ya, bisa dipahami? Bisa, Ibu.
Oke, untuk pertemuan hari ini bisa kita cukupkan dulu. Silakan didokumentasikan yang hadir PJ-nya. Silakan on cam. Ya, silakan dipandu ya PJ-nya ya. Ditunggu segera. Oke, teman-teman izin ambil alih. Boleh buat teman-teman untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu karena akan ada sesi dokumentasi. Oke, dimulai dari slide pertama. Satu, dua, tiga. Oke, slide kedua. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Ya, oke. Udah cukup ya dokumentasinya. Ya, untuk pertemuan hari ini kita bisa cukupkan sekian. Nah, untuk apa namanya? Hari apa sih ini sekarang? Hari Senin ya? Eh, Ya, Bu, Senin. Senin depan kita libur masih ya? Libur Lebaran ya? Iya, Iya Ibu, kan? libur, Iya, Ibu. Ibu. Ya, berarti kita ketemu Senin depannya lagi setelah libur Lebaran ya. Baik, Ibu. Oke, kita akhiri. Sorry sebentar. Latihan sudah saya ada di GCR ya. Silakan untuk latihan sesi ini sudah ada di GCR. Silakan dilihat. Kemudian deadline-nya juga jangan sampai ketinggalan. Jadi nggak ada apa? Nggak ada pengumpulan selain di GCR. Kalau sudah telat ya sudah. Ya, dari awal saya sudah jelaskan. Oke, demikian untuk pertemuan hari ini kita tutup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Terima Minal kasih, aidin, Ibu. Ibu. Ya, saya Steph ya.